Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya dari kelompok 6 kelas PPKNB 2019. Jadi di sini saya akan menerangkan dan juga memaparkan mengenai fungsi pembelajaran berbasis web terhadap kegiatan pembelajaran khususnya di kelas. Nah, sebelum kita membahas mengenai fungsi dari pembelajaran berbasis web, ada baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari pembelajaran berbasis web. Nah, jadi pembelajaran berbasis web itu adalah kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan layanan internet atau pembelajaran ini biasa disebut dengan e-learning. Nah, adapun fungsi dari pembelajaran berbasis web itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai tambahan ataupun suplemen. Nah, ini itu bersifat pilihan ataupun opsional, di mana web berperan untuk sebagai tambahan materi ataupun wawasan bagi siswa, di mana siswa memiliki pilihan apakah ia akan menggunakan web ataupun tidak. Nah, akan tetapi bagi siswa yang menggunakan ataupun mengakses pembelajaran berbasis web, maka siswa tersebut akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan baru dari web yang diaksesnya. Nah, yang kedua ada fungsi sebagai pelengkap ataupun komplement. Nah, materi pembelajaran yang ada di web tersebut diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran konvensional ataupun di kelas apabila ada kekurangan. Nah, sebagai fungsi komplement juga, web diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement ataupun pengayaan bagi siswa. Misalnya di mana seorang siswa melakukan remedial di kelasnya ataupun di pembelajaran konvensional, ataupun contoh lainnya ketika ada seorang guru yang menyampaikan materi kepada siswanya tetapi materinya belum seluruhnya atau semuanya disampaikan karena waktu pembelajarannya sudah habis, maka guru tersebut bisa melanjutkan penyampaian materinya melalui internet ataupun web yang tersedia. Terus yang ketiga ada fungsi sebagai pengganti ataupun substitusi, di mana web di sini itu berperan sebagai alternatif dari pembelajaran siswa. Tujuannya agar seorang peserta didik dapat mengelola kegiatan pembelajarannya sesuai dengan waktu dan kegiatannya sehari-hari. Nah, web di sini juga itu berperan sebagai pengganti dari pembelajaran konvensional yang tidak dapat diadakan atau dilaksanakan. Nah, misalnya kita bisa ambil contoh seperti keadaan saat ini, di mana sedang maraknya COVID-19. Nah, karena pandemi tersebut, banyak pembelajaran konvensional ataupun tatap muka yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan atau diadakan. Nah, maka dari itu internet ataupun web berperan sebagai pengganti dari pembelajaran konvensional tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada materi yaitu mengenai alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih oleh siswa. Nah, alternatif kegiatan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran konvensional penuh ataupun tatap muka sepenuhnya, di mana pembelajaran ini itu sering terjadi pada saat sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama, di mana seorang siswa dan pengajar akan melakukan pembelajaran tatap muka sepenuhnya. Nah, yang kedua ada kegiatan pembelajaran sebagian tatap muka dan sebagian lagi melalui web ataupun internet. Nah, pembelajaran ini juga terkadang sering terjadi di perkuliahan, yaitu di mana ketika seorang dosen sudah melakukan pembelajaran dengan mahasiswanya melalui tatap muka, akan tetapi dosen tersebut juga memerintahkan kepada mahasiswa untuk mengakses internet ataupun web yang tersedia untuk mengerjakan tugas yang sudah dibuat oleh dosen. Nah, adapun yang ketiga, kegiatan pembelajaran sepenuhnya melalui internet. Nah, kegiatan pembelajaran ini bisa kita lihat
pada UT ya, universitas terbuka, di mana dalam kegiatan pembelajarannya UT lebih sering menggunakan atau sepenuhnya menggunakan perkuliahan daring ataupun perkuliahan online. Nah, selain itu juga bisa dilihat saat ini juga ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di situasi adanya pandemik ini yang tidak memungkinkan adanya pembelajaran konvensional, maka pembelajaran berbasis internet atau web juga perlu diadakan. Nah, sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Putri Septiani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi pembelajaran berbasis web. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu prosedur pemanfaatan pembelajaran berbasis web. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran yaitu sebuah media yang sudah dirancang sehingga memberikan rangsangan baik itu terhadap pikiran, perasaan, perhatian maupun kemauan dari peserta didik sehingga terjadinya suatu proses pembelajaran. Nah, menurut Furqon sendiri, pola pemanfaatan pembelajaran berbasis web ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pemanfaatan media pembelajaran di dalam kelas, yang dimana media pembelajarannya ini dimanfaatkan untuk menunjang terciptanya suatu tujuan, dan juga pemanfaatannya ini dipadukan di dalam proses pembelajaran, yang dimana media pembelajaran ini tuh harus meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu ada materi, yang kedua yaitu tujuan, dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada pemanfaatan media belajar di luar kelas yang diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu pemanfaatan secara bebas. Jadi di sini tuh siapapun bisa mengakses media pembelajaran tersebut, dan juga tidak adanya pengawas maupun pengkontrol dari si platform tersebut. Nah, dan juga si yang mengaksesnya itu tidak terikat oleh pola maupun prosedur yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan secara terkontrol, yang dimana pemanfaatan secara terkontrol ini pastinya diawasi oleh si pembuat media tersebut, serta biasanya audiensnya itu sudah ditentukan, jadi siapa saja yang bisa mengakses media pembelajaran tersebut. Pemanfaatan yang ketiga yaitu ada pemanfaatan secara perorangan, kelompok, dan juga massal. Pemanfaatan secara perorangan di sini sudah adanya kejelasan di dalam petunjuk sehingga kita dapat menggunakannya secara mandiri, dan pemanfaatan kelompok di sini dapat digunakan oleh 4 orang maupun lebih, sehingga bisa digunakan untuk berdiskusi maupun saling bertukar pikiran kayak gitu kan. Nah, yang pemanfaatan secara massal di sini tuh digunakan oleh banyak orang, dan biasanya itu ditampilkan di media kayak TV, radio, ataupun platform-platform lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ulinsan dari PPKN kelas B. Saya akan membahas tentang implementasi pembelajaran berbasis web. Jadi untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web ini ada 2 cara, yaitu yang pertama, diadakannya sebuah program pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Jadi program ini diadakan idealnya itu 5-10 bulan dengan 5 tahap. Tahap pertama, ketiga, dan kelima itu dilakukan secara jarak jauh, sedangkan tahap kedua dan keempat itu dilakukan secara konvensional tatap muka. Yang kedua yaitu menetapkan sebagai mata kuliah pilihan di jurusan. Jadi pembelajaran dengan tatap muka dilakukan secara rutin pada 7 minggu pertama. Setelah itu dilakukan secara jarak jauh itu setiap 2 atau 3 minggu sekali. Nah, 2 program ini disampaikan dengan melalui berbagai cara kegiatan belajar secara berkelompok. Jadi belajar dan mengerjakan tugas secara kolaboratif atau kelompok ini lebih dominan pada kedua program tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran berbasis web. Nah, dari kelebihan pembelajaran berbasis web ini, kelompok kami akan menampilkan 4 poin kelebihan pembelajaran berbasis web. Nah, langsung saja. Yang pertama itu, poin pertama dalam kelebihan pembelajaran berbasis web ini adalah memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar. Nah, dalam artian pembelajaran berbasis web ini bersifat fleksibel, yaitu tidak terpaut dengan waktu maupun tempat. Jadi belajar di web ini bisa dilakukan dimanapun sedang melakukan kegiatan apapun dan kapanpun ini bisa diakses. Yang pertama itu bersifat fleksibel ya secara singkatnya. Nah, yang kedua itu poin yang kedua, peserta didik dapat belajar dengan karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individualis. Nah, jadi karena pembelajaran berbasis web ini bersifat individualis, secara tidak langsung ataupun secara otomatis si peserta didik ini dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya masing-masing. Misalkan seorang yang pendiam, nah ini sangat cocok untuk seseorang yang suasana belajarnya itu harus hening maupun harus sendiri gitu ya. Nah, pembelajaran berbasis web ini sangat menguntungkan kepada karakteristik individual yang individualis lah. Jadi lebih efisien dia belajar tuh. Nah, poin yang ketiga itu sangat potensial sebagai sumber belajar bagi peserta didik yang tidak memiliki waktu belajar. Ini mah lebih ke seorang peserta didik yang mempunyai kegiatan yang sangat sibuk, entah itu dia organisasi ataupun hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak mempunyai waktu untuk belajar. Nah, pembelajaran berbasis web ini sangat membantu dia untuk belajar karena di sela-sela kesibukannya ini dia masih tetap bisa belajar dengan mengakses pembelajaran materi-materi yang ada di web tersebut. Nah, poin yang terakhir itu dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Jadi, pembelajaran berbasis web ini dapat membuat seorang peserta didik lebih aktif, lebih giat dalam belajar, dan lebih mandiri dalam mencari sumber-sumber materi untuk pembelajaran, yang pastinya untuk menambah pengetahuan peserta didik tersebut. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willa Oktaviani, saya dari jurusan PPKN 2019 kelas 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan pembelajaran berbasis web. Yang pertama itu ada keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar. Yang kedua ada akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi peserta didik. Yang ketiga ada pembelajaran dapat cepat merasa bosan dan jenuh. Dan yang terakhir ada dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, peserta didik terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam belajar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.